Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ustazah di pembelajaran tematik hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai pada pembelajaran tematik tema 5 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Ini berarti kita sampai di akhir pembelajaran subtema 3 dan juga berarti kita sudah menyelesaikan pembelajaran dari awal sampai akhir di semester yang pertama. Pembelajaran hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menjelaskan informasi tentang keseimbangan ekosistem dalam tulisan non-fiksi, kemudian menjelaskan makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi, serta membuat karya seni berupa topeng. Nah, anak-anak, kita mulai dari usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja, kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga akan menuai akibatnya. Perhatikan, ini adalah salah satu contoh kegiatan manusia yang dapat melindungi keseimbangan ekosistem dari memilah sampah, membuang sampah, kemudian menggunakan sampah untuk dibuat pupuk. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk resapan air. Perhatikan, ini yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Silakan yang rumahnya di rumah masih minim sekali pohon, bisa mulai dari sekarang menanam pohon. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kita bersama, karena satu pohon saja ini bisa menghasilkan banyak manfaat untuk kita, termasuk udara yang segar bersih karena banyak mengandung oksigen. Nah, memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari penggunaan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Dan tentu Ustazah juga yakin kalian pasti bisa melakukan di rumah. Nah, kita masuk ke bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Anak-anak, dari Sabang sampai Merauke, negara Indonesia ini terbentang banyak suku dengan keberagaman budaya, termasuk budaya daerah. Namun, dari Sabang sampai Merauke, kita masih menggunakan bahasa persatuan, di mana andai kata kita ketemu atau bertemu dengan orang yang berbeda suku, mungkin kita bisa berinteraksi, kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun mereka juga mempunyai bahasa daerah seperti halnya kita memiliki bahasa daerah bahasa Jawa. Nah, semua itu adalah hasil dari adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Masih ingatkah kalian tentang isi Sumpah Pemuda? Nah, ini adalah 3 isi Sumpah Pemuda. Ustazah bacakan. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia
mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak dahulu, para pemimpin Indonesia sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Saat ini teknologi alat komunikasi berkembang dengan sangat cepat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sikap pada saat berkomunikasi dengan orang lain pun harus diperhatikan agar orang lain mengerti pesan yang disampaikan. Ketika berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan. Nah, ini kita ulangi lagi yang kemarin. Nah, anak, sudahkah kalian selesai mengerjakan tugas kemarin yaitu membuat topeng? Nah, silahkan kalau sudah, kirimkan nanti di link yang Ustadzah share di grup Classroom. Baik, anak-anak, ini tidak Ustadzah ulangi lagi. Silahkan kalian baca di buku paket kalian pun ada. Baik, kita sampai pada ayo renungkan. Kamu telah belajar banyak hal minggu ini. Renungkan sikap apa saja yang telah kamu kembangkan, tantangan apa saja yang kamu hadapi dan bagaimana kamu mengatasinya. Kegiatan belajar apa yang paling menarik buat kamu. Setelah itu, kerjasamalah dengan orang tuamu, cari salah satu benda seni yang ada di rumahmu. Mintalah kepada orang tuamu untuk menceritakan benda seni tersebut, antara lain asal-usul benda seni, daerah asal, kegunaan, makna yang terkandung dari benda seni tersebut, dan alasan orang tuamu tetap menyimpannya. Baik anak-anak, Ustadzah akhiri untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan ulangan akhir subtema 3 dengan jujur, teliti, dan bersungguh-sungguh. Kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.